Bapak mulai itu, silahkan pimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Arya, jangan kepalanya dinampak. Nanti itu nampakkan mukanya ya. Ya, Pak. Lagi pakai baju, Pak. Itu udah pakai baju pun. Gimana? Belum dikancingin, Pak, bajunya, Pak. Nah, Pak akan masih satu-satu dulu. Pak biar tahu siapa aja yang kali ini. Pak. Alfi Alam Sada. Ayo, Pak. Ya. Alik Sandi. Ya. Arya. Hadir, Pak. Hadir. Ini kenapa Arya? Bagas. Lagi ganti baju, Pak. Lagi ganti baju. Charles ada ya. Ada Pak, Pak. Jadi Bapak nanti yang akan kita pelajari saat tatap muka yang pertama adalah mengenai struktur percabangan satu kondisi dan dua kondisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, dan KD 4.6-nya membuat kode program struktur kontrol percabangan. IPK yang akan kita capai yang pertama adalah membedakan. Jadi di sini anak-anak Bapak diharapkan bisa membedakan perintah dari struktur percabangan satu kondisi yaitu statement if dan dua kondisi yaitu statement if else. Untuk yang KD terampilannya, setelah dibedakan perintahnya, yang terampilannya anak-anak Bapak harap bisa menggunakan perintahnya. Ya, baru setelah bisa menggunakan perintah struktur percabangan satu kondisi dan dua kondisi, lalu dikombinasikan. Tujuan yang akan dicapai di sini anak-anak Bapak diharapkan mampu membedakan perintahnya, dan yang kedua mampu menggunakan perintah struktur percabangan, dan yang ketiga adalah mampu mengkombinasikannya. Materinya yang akan kita pelajari nantinya saat tatap muka yang pertama adalah struktur percabangan satu kondisi atau statement if, dan struktur percabangan dua kondisi statement if. Percabangan adalah perintah atau pernyataan yang memungkinkan suatu perintah atau pernyataan dieksekusi hanya jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Bisa dilihat satu kondisi yaitu hanya mengerjakan pernyataan jika pernyataan itu benar atau true. Kata kuncinya atau ciri-cirinya seperti ini ya. Jika dalam kurung kondisi, maka yang dikerjakan adalah pernyataan satu dan pernyataan dua. Sedangkan yang dua kondisi ada perbedaannya. Menyeleksi kondisi pertama jika bernilai true atau benar dan akan mengerjakan pernyataan pertama. Jika kondisi bernilai false atau salah, maka program akan langsung mengeksekusi pernyataan kedua. Perbedaan antara satu dan dua, yang satu hanya ini saja. Sedangkan yang dua ada tambahannya, yaitu jika tidak, maka pernyataan ketiga yang akan dieksekusi. Dalam arti, jika pernyataan yang pertama tidak benar atau bernilai salah, yang dieksekusi adalah pernyataan kedua. Tapi jika pernyataan pertama yang benar, maka pernyataan yang kedua tidak dikerjakan. Algoritma percabangan satu kondisi menggunakan NLP atau penulisan algoritma bergaya bahasa manusia. Yang berapa? Ada yang tahu? Awan, hujan, gerimis. Sedang turun hujan. Oke. Di gambar? Payung. Payung. Nanti di sini jika hari hujan, maka saya memakai payung. Ya, ini kalau rumah kalian dekat dengan sekolah. Ini algoritma menggunakan posite code. Posite code adalah notasi kode yang semu atau samar, tidak sebenarnya. Baik. Pertama itu adalah harus dibuat definisi judulnya algoritma cuaca, baru di sini algoritma untuk mengetahui kondisi cuaca dengan inputan cuaca. Masukannya string start read cuaca, alatnya adalah payung. Nah, di sini adalah rumusnya, ya, rumusnya di sini. If hujan, then maka yang ditampilkan adalah alatnya apa? Payung. White memakai payung. And di sini yang satu kondisi hanya ada if-nya, ya. If. Di sini if sistem outprint masukkan nilai, rate masukkan titik next double. Sistem outprint, maaf Anda belum lulus. Itu kalau nilainya di bawah 65. Kalau nilainya di atas 65 dibuat if. Selamat Anda lulus. Hasilnya seperti ini ya. Masukkan nilainya di 65, maka tutup baca selamat Anda lulus. Kalau tidak lulus, ini muncul hasilnya. Masukkan nilainya 65. Maaf Anda belum lulus. Kalau dia satu kondisi pakai if ya. Baik, ini yang dua kondisi. Sini ada hujan, sini ada payung, sini ada topi. Ayo, siapa yang bisa buat kalimatnya?
Saya pergi ke sekolah menggunakan payung dan membawa topi untuk Pilih salah satu. ini kayak mana, Pak? Kayak mana sih? Ilma. Jika hari Ketika hari hujan, hujan, sekolah memakai payung, tapi ketika tidak ada payung, saya memakai topi. baik, tadi sudah ada yang mencoba menjawab ya. Jadi kalimatnya, jika hari hujan, maka memakai payung. Jika tidak, memakai topi. Untuk strukturnya seperti ini. Perbedaannya di sini ya, perbedaan strukturnya. Perbedaan strukturnya ada di sini. Rit, cuaca, alat sama dengan payung, baru koma topi. Jika hujan, then alat yang dipakai adalah payung. Else berarti selain itu, atau jika tidak terjadi hujan, alat yang dipakai adalah topi. Baru right yang dipakai. Kalau kedua kondisi, berarti yang dipilih salah satunya, bukan kedua-duanya ya. Bedanya yang satu kondisi, kalau satu kondisi ininya tadi di atas ya, yang ini di atas, yang satu kondisi ini diletakkan sebelum if. Kalau satu kondisi, sedangkan dua kondisi dia diawali dengan if. Ini untuk satu pilihan pertama, baru yang else-nya ini adalah pilihan yang kedua. Jadi kalau dia kondisi if orbit lebih besar dengan 5, hasilnya sistem orbit, selamat Anda lulus. L sistem orbit lain Anda tidak lulus. Ya, perbedaannya di situ. Yang satu kondisi dengan dua kondisi. Baik, ini cukup tampilan programnya. Masukkan nilainya 65, akan muncul selamat Anda lulus. Kalau dimasukkan nilainya di bawah 65, di situ ambil dulu 55. Muncul pesannya Anda tidak lulus. Baik, ada pertanyaan? Nah, Bapak? Yang mau ada pertanyaan silahkan. Boleh diketik di chatnya, boleh langsung ngomong. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba dibuka handout-nya. Tadi udah bawa bagi ya, anak bapak udah bawa bagi handout-nya semua. Coba lihat di situ, lihat di situ yang handout-nya. Handout-nya di bagian A ya, bagian stimulation, pemberian rangsangan. Kasus 1, algoritma percabangan satu kondisi. Lihat di situ kasusnya, sebuah toko baju memperlakukan diskon akhir tahun sebesar 20% untuk semua koleksi yang dijual. Namun diskon akan dinaikkan menjadi 25% jika total belanjaan lebih dari 200.000. Untuk itu toko tersebut membutuhkan sebuah program untuk menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk baju-baju yang telah dibeli. Jadi di sini anak bapak, toko ini memberikan 2 diskon. Diskon pertama 20% untuk semua baju yang dijual. Tapi pelanggan akan mendapatkan diskon 25% jika total belanjaannya lebih dari 200.000. Jadi kalau dia 200.000 belanjaannya ke atas, dapat diskonnya 25% setiap item. Tapi kalau misalnya belanjaannya di bawah 200.000, dia hanya dapat diskon 20%. Jadi anak bapak di sini silakan diskusikan dengan teman-teman di room chat, dan kasus yang bapak bagikan ini tolong diidentifikasikan permasalahannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bapak buat di situ. Nanti setelah dibuat, setelah didiskusikan, mohon hasilnya diketikkan di forum chat ya, atau boleh bagi yang ada laptopnya, bagi yang bukan laptop, boleh diketik jawabannya di bawah soalnya seperti ini. Seperti yang bagian B-nya sini nomor 1, pertanyaan adalah bagaimana membuat algoritma dari permasalahan data. Boleh langsung ketik jawabannya di bawah ya. Di sini misalnya jawaban. Nah, di sini bagian ada laptop silahkan diketik. Nah, diskusikan sama kawan-kawan. Bagi yang tidak ada laptop, kasih saran dan pendapatnya sama kawan-kawannya, dan diketik sama yang punya laptop. Dengan cara kamu ketik di forum chatnya ya, di forum chat kamu ketik jawaban di situ, biar nanti dibuat sama teman-teman kamu yang ada laptopnya. Baru nanti dikirimkan kembali ke bapak. Dalam bentuk file, Pak. Ya, dalam bentuk file. Satu orang satu tuh gimana, Pak? Nah, itu satu orang satu lah. Kirimnya lewat. Kirimnya boleh dicapri ke WA bapak ya. Coba diisi namanya, kelas, semesternya. Lalu di situ ada soal ya. Soalnya yang pertama itu di kompetensi pilihan ganda. Mana jawaban yang benar ditebalin aja jawabannya di bold. Sedangkan untuk yang contoh praktikumnya, yang anak bapak buat di Netwin, baru hasilnya diketikkan di bawah ya. Nah ini ada di situ lembar jawabannya. Untuk yang pilihan berganda tinggal dikasih bola aja di kotak yang paling bawah itu. Nah sedangkan untuk praktikumnya titik-titik yang kosong-kosong ini silakan diisi. Diketik dari coding yang kalian buka. Untuk prakteknya nanti setelah kita Bagi yang nggak punya laptop, Pak. bagi yang nggak punya laptop bisa nggak dibuka di HP? Mas, bersiap nih, Mas. Doa weh, bersiap. Berdoa mulai. Doa weh, kalau Doa. Amin. Amin. Nah, Beri salam lah. Beri salam lah. beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit.